Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan keterampilan dasar konseling traumatik. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Panji Asmoro, Kanatakia, Afis Zahrotul, Beta Ika Hidayat, dan Sherin Himatus Surufia. Baik, selanjutnya kami akan segera mulai mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 di mata kuliah Konseling Trauma Healing akan menjelaskan mengenai dari keterampilan dasar konseling traumatik. Yang pertama yaitu ada pengertian dari konseling traumatik itu sendiri. Trauma di sini itu dijelaskan bahwa trauma itu respon emosi psikologis terhadap peristiwa atau pengalaman yang sangat mengkhawatirkan atau mengganggu, seperti terlibat dalam kecelakaan, sakit, atau cedera, atau kehilangan orang terdekat, bahkan ketika seseorang mengalami perceraian. Trauma merupakan suatu kejadian fisik atau emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansial terhadap fisik dan psikologis seseorang dan dalam rentang waktu yang relatif lama. Trauma juga dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang melibatkan individu yang ditunjukkan dengan suatu insiden atau kejadian yang memungkinkan individu tersebut terluka atau mati, sehingga muncul perasaan cemas atau perasaan putus asa. Trauma juga merupakan reaksi fisik dan psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa atau kejadian, bahkan pengalaman spontanitas atau secara mendadak atau tiba-tiba yang membuat individu itu kaget, ketakutan, shock, tidak sadarkan diri yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manusia. Sedangkan konseling menurut Sofyan Miles adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien dapat memecahkan kesulitannya. Di sini ada juga Hamdani Bakran menjelaskan bahwa konseling itu nasihat, anjuran dari ajaran. Dengan demikian, bahwa konseling itu dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Jadi konseling traumatik itu bantuan yang memperlihatkan pada suatu masalah, yaitu trauma yang terjadi, baik yang sudah terjadi maupun yang telah dirasakan. Dilihat dari aktivitas konseling traumatik melibatkan banyak orang dalam membantu klien, dan lebih banyak aktif adalah konselor. Konselor di sini itu berusaha untuk mengarahkan, mensugesti, memberi saran, mendampingi, mencari dukungan dari keluarga serta teman klien, dan menjalin hubungan kepada orang yang lebih
ahli atau kompeten secara legal untuk membantu klien serta mengusulkan berbagai perubahan lingkungan untuk kesembuhan klien. Untuk konselor yang memberikan pelayanan kepada korban trauma yang terkait dengan bencana alam, peristiwa terorisme atau kejadian-kejadian lain yang mengakibatkan dampak traumatis, yaitu perang ataupun penyiksaan. Resiko dampak dengan paparan tunggal atau terus-menerus untuk pengalaman klien bisa meningkat apakah hasil bagi terapi konselor diberi label traumatic stress disorder sekunder trauma perwakilan. Benang merah pengalaman ini adalah paparan pengalaman klien traumatis, dan paparan ini konselor melalui mendengarkan dan melihat dampak dari pengalaman traumatis pada klien, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pengalaman demikian atau dimulai perasaan sejenisnya. Dengan penggambaran pengalaman ini sebagai trauma sekunder tepat deskripsi bagaimana reaksi mencerminkan kesepakatan di antara ahli dalam bidang traumatologi diperoleh, dan konseling dalam kasus trauma diartikan sebagai bantuan yang bersifat mengarahkan untuk terapeutis, mengubah sikap dan perilaku konseli yang mengalami trauma, dilaksanakan face to face antara konseli dan konselor melalui teknik wawancara dengan konseli sehingga dapat teratasinya permasalahan. Sedangkan trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang tidak mengenakan, menyedihkan, menakutkan yang dialami, mencemaskan dan menjengkelkan seperti peristiwa pemerkosaan, kekerasan fisik, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Dan kejadian itu yang membuat batin konseli menjadi tertekan. Itu pengertian dari konseling trauma, konseling traumatik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Serin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serin Survia NIM 1840110088. Di sini saya akan menerangkan tentang di poin B, yaitu keterampilan dalam konseling traumatik. Dalam konseling traumatik, konselor sebagai pemberi layanan harus memiliki keterampilan dasar. Keterampilan yang dimiliki seorang konselor adalah yang pertama, menurut pandangan yang realistik. Dan konselor hendaknya memiliki pandangan yang realistik terhadap peran mereka dalam membantu orang yang mengalami trauma. Keterampilan ini berguna bagi konselor untuk memahami kelemahan dan kelebihan dalam membantu orang yang mengalami trauma. Kelebihan konselor dibandingkan dengan keluarga dan teman yang mengalami trauma adalah konselor dapat membantu yang sedang trauma. Nah, di sini pandangan realistik, yaitu konselor mampu berperan dalam membantu klien dalam mengalami trauma. Perbedaan dari konselor dengan teman atau keluarganya yang tahu klien itu trauma dan yang dapat menyembuhkan atau dapat memberi sebuah arahan, yaitu seorang konselor. Namun, di pihak lain, konselor mempunyai keterbatasan dalam membantu orang yang mengalami trauma. Keterbatasan di antaranya, yaitu yang pertama, konselor kurang memiliki data yang lengkap tentang kelemahan kepribadian klien sebelumnya. Nah, di poin ini yaitu, konselor kurang begitu tahu tentang kepribadian aslinya si klien sebelum klien ini
trauma. Dan yang kedua adalah konselor tidak mengontrol pemicu utama. Dan yang terakhir yaitu konselor tidak dapat mengontrol reaksi keluarga dan teman klien pada saat klien mengalami trauma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Halo, nama saya Panji Asmoro, NIM 1840110074. Dalam kali ini saya akan menjelaskan, dan saya juga ingin sekali menjelaskan tentang holistik. Nah, apa holistik itu? Mungkin sebagian besar ada yang sudah tahu karena banyak orang-orang yang hebat di kelas PKI. Oke, langsung saja saya jelaskan. Holistik adalah salah satu pola gaya berpikirnya orang-orang yang bergelut di dalam psikologi. Berpikir holistik berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Simpelnya, berpikir holistik itu gak cuma melihat masalah dari satu sisi saja, tapi mempertimbangkan sisi-sisi yang lain. Bahkan terkadang sebenarnya kurang atau nggak disadari. Berarti harus berpandangan luas, tidak boleh tahu satu sisi langsung menjudge, tidak boleh begitu ya. Bukan seperti itu. Harus pikiran luas, berpandangan banyak agar bisa mencari permasalahan yang tepat secara rinci. Kenapa sih kok harus berpikir holistik? Nah, karena banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi tingkah laku manusia sampai dia jadi begini dan begitu. Balik lagi, manusia itu unik dengan segala keunikan, kelebihan, dan kelemahannya. Terus kita juga kan gak boleh ngejudge tuh orang tanpa alasan yang benar-benar kita tahu. Bahkan kalau kita hanya tahu dari satu sisi atau satu orang, kita tidak boleh langsung ngejudge, karena kita mempunyai dua telinga. Itu artinya tidak boleh mendengarkan hanya satu pihak. Seorang psikologi juga begitu. Sebelum menentukan diagnosa, pasti udah mempertimbangkan banyak hal sebelumnya. Simpelnya, berpikir holistik membuat kita meminimalisir adanya keputusan-keputusan prematur dan membuat kita jadi lebih bijaksana. Bijaksana yaitu berpikir dahulu sebelum melangkah. Jadi kita tidak langsung ceplos-ceplos seperti itu. Kita banyak berpikir, banyak melihat pandangan, banyak melihat sisi, banyak melihat masalah. Jadi bisa mencari solusi secara rinci dari permasalahan tersebut. Contohnya gini, misalnya ada kasus anak SD yang memotivasi belajarnya di sekolah rendah. Dengan berpikir holistik yang dijadikan reasoning, kita bukan hanya karena anak itu malas. Lebih jauh dari itu, kita juga harus memikirkan banyak aspek yang mungkin mempengaruhi anak itu motivasinya rendah. Bisa jadi dia seperti itu karena pola asuh orang tuanya yang tidak pernah menghargai pencapaian anaknya. Dia berprestasi, orang tuanya nggak peduli. Dia rajin, orang tuanya nggak peduli. Dia malas pun, orang tuanya nggak peduli. Mungkin itu yang bisa menjadi masalah anak itu, kenapa tidak mau sekolah atau jarang masuk sekolah, atau lingkungan yang terlalu berekspektasi tinggi terhadap dia terlalu dipaksa oleh lingkungannya, atau dia merasa tidak tertantang karena pembelajaran terlalu mudah. Karena
anak itu berbeda-beda IQ-nya. Mungkin anak itu terlalu tinggi IQ-nya sehingga dia merasa bosan karena terlalu mudah di dalam pelajaran yang ada di sekolahnya, sehingga dia merasa tidak tertantang. Bahkan bisa jadi dia seperti itu karena adanya sibling rivalry. Dia nggak suka punya adik baru karena takut kasih sayang orang tuanya jadi berkurang. Pokoknya banyak deh yang bisa jadi faktor yang mempengaruhi. Gimana? Apakah udah ngerti? Apa belum? Kalau belum ya saya contohkan lagi deh. Misalnya ada kasus seorang pemimpin organisasi di kampus yang merasa nggak nyaman dengan organisasi yang dia pimpin. Dengan berpikir holistik, kita nggak bisa menyalahkan pimpinannya aja atau menyalahkan organisasinya aja. Balik lagi, kita harus mempertimbangkan banyak aspek, banyak pandangan, banyak sisi. Bisa jadi pemimpin itu begitu karena faktor-faktor masalah-masalah pribadi yang bikin motivasinya turun, atau karena faktor permasalahan keluarga, lingkungan, atau juga bisa saja karena faktor permasalahan di perkuliahan. Bahkan bisa aja dia kayak gitu karena dia adalah orang dengan jenis kepribadian afiliatif yang produktivitasnya ditentukan oleh support dan keberadaan orang di sekitarnya. Intinya, berpikir holistik itu mempertimbangkan segala macam kemungkinan dari berbagai segi, dari berbagai perspektif, pandangan, argumen. Kesannya mungkin ribet bagi yang baru tahu atau belum terbiasa, tapi buat anak-anak psikologi seperti anak BKIJ ini mungkin udah kayak bagian dari kehidupan sehari-hari karena dibiasakan sampai akhirnya terbiasa, karena setiap hari hampir setiap hari kita belajar tentang psikologi. Kebayangkan gimana kita itu harus bersyukur karena kita sangat selalu bisa belajar ilmu psikologi. Tapi untuk tahu diagnosa dan permasalahan, intinya psikolog harus berpikir holistik ya. Konselor itu harus berpikir holistik, mempertimbangkan banyak hal, bahkan sampai ke bagaimana pola asuh klien itu waktu kecil, gimana pola keluarganya, gimana pola pendidikannya, gimana lingkungannya bereaksi terhadap perilaku dia waktu dulu sampai sekarang. Tapi justru di sini letak serunya, kita jadi tahu cerita hidup tentang banyak orang, dan paling penting kita bisa belajar banyak hal dari orang lain. Percaya nggak percaya, kalau berpikir holistik ini sebenarnya bisa dipelajari semua orang. Sebenarnya orang bisa berpikir holistik. Caranya adalah dengan belajar untuk menjadi orang yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jangan hanya menyetujui satu aspek sebagai penyebab tunggal suatu hal atau perilaku. Pertimbangkan segala hal supaya judgementnya gak prematur. Sebelum mengambil keputusan, bilang sama dirimu sendiri, tunggu dulu, berpikir dulu sebentar biar keputusan yang keluar bisa jadi lebih baik dan biar kamu jadi bijaksana juga. Seiring berjalannya usia akan tumbuh bijaksanaan. Bijaksana adalah berpikir sebelum melangkah. Terima kasih, mungkin bagi saya cukup sampai sekian. Be positive, be holistic, be wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Beta Ika Hidayat NIM 86. Di sini saya akan menerangkan tentang fleksibilitas. Apa sih fleksibilitas itu? Fleksibilitas
adalah seseorang yang memiliki komitmen menyesuaikan keadaan dalam segala tempat dan suasana. Karena dalam konseling traumatik, si konseli itu butuh penanganan secara cepat, sehingga tahapan-tahapan seperti konfrontasi berlama-lama, non-direktif, interpretasi, dan lain sebagainya itu tidak diperlukan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Konseling traumatik mungkin lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, sehingga konselor diharapkan cepat tanggap dalam menangani konseli yang mengalami traumatik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu keseimbangan antara empati dan ketegasan. Empati yaitu suatu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan konseli. Empati dibagi menjadi dua, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu suatu bentuk yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman konseli. Adapun empati tingkat tinggi yaitu keikutsertaan konselor dalam merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konseli. Nah, ketegasan di sini ketegasan untuk mengarahkan klien yaitu kemampuan konselor untuk mengatakan kepada klien agar klien berbuat sesuatu atau mengarahkannya agar klien bisa mengambil keputusan. Dalam proses konseling traumatik sangat dibutuhkan keseimbangan yang kuat antara empati dan ketegasan. Karena konselor harus mampu melihat kapan ia harus bersikap empati dan kapan ia harus bersikap tegas dalam mengarahkan klien untuk kesembuhan klien. Karena jika konselor terlalu hanyut dengan perasaan atau masalah yang dialami oleh klien, maka konselor akan mengalami kesulitan dalam membantu kliennya. Begitupun juga jika konselor tidak tepat waktunya dalam memberikan arahan yang tegas pada klien, maka proses konseling tersebut tidak berjalan dengan efektif. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.